Madrid ngalahin Juve tadi malam. Tapi gue ngeliat semalam babak pertama sih gue salut sama Juve sih dengan cara mainnya. Maksudnya gue mikir dari awal tuh Madrid bakal total kontrol ke Juve. Tapi Juve babak pertama ada chance Kolomuani dan beberapa kali ngelakuin 20 menit counter pertama attack. sih. Iya. Babak pertama sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Tapi maksudnya kalau Tapi itu kombinasi. Xabi Alonso, ini mungkin gue bisa tambahin sedikit. Xabi Alonso memahami bahwa ada ruang yang dieksploitasi oleh Juve, yaitu ruang itu adalah di sisi tengah. Di defense awal dia melakukan 5-2-3. Yang dua di tengah itu Güler sama Valverde. Bellingham bersama Rodrigo dan siapa nama strikernya? Bersama Garcia di atas. Garcia. Nah, kok Rodrigo sih? Fran Gonzalo. Bukan, Gonzalo, Vini dan Bellingham di depan. Bertiga di depan, di tengah Güler sama Valverde. Nah, Güler sama Valverde ini kewalahan untuk menjaga ruang. Makanya itu bisa diekspos sama Yildiz. Gitu loh. Nah, tapi setelah kejadian berapa kali turnover dari sisi itu, kalau lihatnya dari tengah tuh, di penetrasinya kan. Dia langsung ubah setup defense-nya ke 5-3-2, di mana Bellingham ikut drop bersama Güler dan Valverde. Di situ udah Juve nggak punya opsi lain untuk melawan gitu loh. Sebenarnya jadi catatan untuk Juve adalah, sorry to say, menurut gue dari awal kualitas pemain sudah kalah. Sudah yang pertama. Pasti. Tapi baik lagi Juve punya aset seorang Maverick, Kenan Yildiz, yang gue udah sampaikan bahwa pemain ini bisa menciptakan sesuatu. Tapi dia nggak bisa bekerja sendirian. Dia butuh teman, ngerti nggak? Dia butuh support dari teman-temannya. Yang gue sayangkan dari Juve apa? Tidak ada support dari flank sama sekali, kecuali Cambiaso oke. Tapi Thuram. Alberto Costa, Thuram. Bukan dari Kepren. samping. Nah, Dari flank, dari Kepren samping. tengah. Dari samping itu Juve nih benar-benar nggak bisa ngeksploitasi Madrid gitu loh. Cambiaso oke. Cambiaso berapa kali kita lihat penetrasi gitu. Tapi di sisi kanan Alberto Costa ini benar-benar, gue nggak tahu memang di profilnya bukan, karena gue nggak terlalu kenal pemain ini ya. Apakah memang dia nggak punya atribut sebagai fullback yang menyerang atau apa? Tapi yang jelas yang namanya Conceição tuh benar-benar kewalahan sendirian gitu loh. Iya. Dia drop deep sendirian, ngepress bola di saat mau kombinasi sendirian lagi gitu loh. Jadi Juve belum bisa memaksimalkan beberapa titik dalam skema permainan yang akhirnya ya udah, apalagi kita lihat di babak kedua Madrid benar-benar take total control gitu. Iya. Tapi Conceição gak kayak biasanya sih, Pak. Ini pemain top loh padahal. Bukan nggak kayak biasanya. Bukan, kayak bener-bener pergerakan dia tuh kebaca terus, Pak. Bukan, ntar dulu. Lo kayak Ole bilang, dia di sisi itu bermain sendirian. Alberto Costa tuh benar-benar kesulitan untuk nahan Vini, ngikutin pergerakannya Vini. Tapi berhasil terus. Jadi siapa berhasil apa? Costa berhasil menemukan Vini. Ada sekali dia beberapa ngantongin kali. Vini, adalah. Tapi Iya, cuman maksudnya pergerakan dia yang harus ngebantu Conceição untuk bergerak untuk transisi itu nggak ada kesempatan karena dia udah terlalu fokus ngejaga si Vini ini, dan Vini kebetulan tadi malam lumayan ngeganggu pergerakannya kayak gitu. Dan yang gue lihat juga sisi tengah Juve itu bermain sangat malas tadi malam. Si Kepren dan Locatelli itu malas Tapi banget. Locatelli top, Pak. bukan masalah itunya. Bukan di awal-awal mungkin kita kelihatan malas karena tadi ya, karena si Madrid yang ganti setup jadi yang 5-3-2 tadi. Karena kalau early game menurut gue yang nutup bagian tengah tuh, yang bikin tengahnya Madrid kewalahan tuh si Kepren sama Locatelli, karena cukup solid banget di tengah. Iya, untuk Counter 20 attack-nya. pertama. 20 menit pertama ya. Iya, setelah itu Ganti setup berarti kan. setelah itu Apa karena over apa namanya, misalkan 3 lawan 2 tuh di tengah, ya kan? Karena Jude-nya jadi mundur ke tengah, jadi di situ diisolasi 3 lawan 2, makanya nggak bisa menang angka juga di situ. bukan masalah itu. Kalau emang misalnya gini, Xabi turun jadi 3-5, bermain dengan 5 back, kan dari 3-5 jadi 5-3. Dia bermain 5-3. Kenapa Juve nggak turun aja? Kalau emang dia satu babak harus main dari sebelah kiri, dari tengah ke kiri, anggapannya dari Kepren atau Locatelli harus pindah ke Yildiz dan Kolomuani, kenapa nggak sisi kanan langsung diubah aja? Diubah cara mainnya. Karena kita udah kalah di tengah dengan 3 Jude, Arda Güler yang bermain lumayan oke banget, Valverde yang benar-benar ngacak. Kenapa nggak turunin satu Conceição untuk narik ruang ke sebelah kanan lagi? Jadi sebelah kiri lebih lega. Jadi Yildiz dan ini nggak harus berhadapan sama 4 atau 3 atau 4 back dari Real Madrid.
Dan belum juga kita ngomongin Tchouaméni yang dia nggak maksudnya dia dinamis kan, nggak statis di belakang, tapi dia juga sering ngebantu ke tengah juga. Iya. Din Huysen juga sering gue ngeliat dia maju-maju ke depan juga untuk beberapa kali dia ada momen dia juga shoot berapa kali babak kedua Ada tuh. sekali itu volley-nya dia yang Volley-nya bukan dia. bawah. Tapi yang lo lihat sering depan di pinggir box itu Valverde sama Tchouaméni. Iya. Dan inisiatif Valverde ini untuk gue nggak tahu kenapa gue ngeliat dia ini gue demen banget karena tiap dia megang bola di otaknya dia tuh udah gawang, Iya. shoot, Itu asis. karena ceweknya kan. Sama ceritanya. Apa? Jadi ceweknya dia tuh jurnalis sepak bola. Oke. Waktu dia awal era di Madrid, ceweknya bilang, lu tuh ini yang ini gue denger ya, mungkin gue salah ya, tapi ini gue denger udah lama. Ceweknya bilang, lu tuh kekuatan terbaik lu itu ada long shot lu. Kenapa lu nggak pakai? Semenjak itu dia pede tuh long shot dan memang terbukti salah satu Gila shooter sih, iya. tendangan dari jauh yang terbaik gitu, Valverde. Jadi ya sekarang dia udah memahami gitu loh, Mat. Advantage-nya dia apa dan dia pakai ada sekarang. Jadi di saat kemarin di 20 menit awal atau di babak pertama di mana Madrid sempat kewalahan nggak bisa masuk ke boxnya Juve, ya Valverde nyoba kan beberapa kali gitu. Tapi memang Juve kebantu kiper juga. Iya, sih. dia Gila, Gregorio-nya Iya. gila. Iya. Jago. Itu benar-benar 10 save. Ya, Dia- tapi lo kalau lihat Madrid juga bukan masalah. Anggap oke, Gregorio-nya ya man of the match lah dia. Dia terbaik di game itu. total 10 save. Ya 10 save terbaik. Cuma lihat Madrid babak pertama. Apa yang ngasih ancaman di mana Madrid? Ya long shot semua. Dia benar-benar gak bisa masukin bola ke dalam box. Ya karena gini, Pak. Liga Italia terkenal dengan defense-nya, Pak. Pasti Madrid Alonso itu juga udah memahami bahwa bakal defense-nya Juve ini bakal kuat. Iya, oke. Makanya dia mencoba untuk long shoot. Iya bukan mencoba untuk long shoot. Karena apa? Karena Waldo bilang juga kemarin. Bener, gue setuju gitu. Karena Madrid udah nggak gimana ya, kayak udah kok mandek untuk masuk ke box gitu loh. Kok udah nggak bisa. Di pertandingan itu. Iya. Sebenarnya kan tendangan dari jauh itu kan sebagai bentuk depresi kan sebenarnya. Bentuk depresi dan depresi jadi senjata kan kayak Iya. gitu. Dan kebetulan dia punya Tchouaméni, dia punya Valverde, ya orang-orang yang berani untuk shoot dari luar. Dan akhirnya itu yang kita lihat di sisa babak pertama kan, percobaan-percobaan itu. Ada satu juga yang nendang dari luar kotak penalti tapi buff melayang. Oh, iya. Bahkan sampai sekarang bola tidak ditemukan. TAA lah siapa lagi. Bukan nomor 12. Saya Tapi- tuh nggak dari luar dari dalam dia. Ya tapi buff. Tapi dari samping dia. Langit. Enggak. Kayak Nah, Emirates tapi ngasis. ngomongin soal TAA. Tapi ngasis. Menurut gua ada harmoni yang belum terjadi di dalam skuad Madrid juga. Dimana kalau kita perhatiin sebenarnya permainan Madrid kan terpusat pada Vini. Dan kalau kita lihat di lapangan, sering sekali ruang yang disisakan di sebelah kanan tempat TAA tuh gede banget. Parah. Dan TAA sendirian. Tapi nggak tahu kenapa bola nggak ke sana. Nggak pindah ke sana. Bola nggak berpindah ke sana. Ini kalau ini dirapihin sama Alonso, sebenarnya game kemarin tuh bisa mungkin Lebih chance cepat, lebih banyak iya, gitu. lebih Mungkin bisa ada 2-3 gol gitu loh. Berapa kali kita lihat TAA sendirian di kanan? Dan sering dikolongin 2 kali. Iya, itu secara defense ya. Tapi maksudnya secara Nyari waktu celah. nyerang karena overload yang begitu hebatnya Madrid di kiri dengan Vini dengan semua yang main di kiri, itu kanan kosong. Tapi bola nggak tahu kenapa Vini lebih milih untuk nge-shoot. Iya. Vini untuk bola nggak ke TAA lah gitu. Dan pas Dan terbukti apa akhirnya? Pas bola ke TAA kan? asis. Terjadi cross yang begitu bagus. Iya, dan gua mengakui itu assist dan gua sering ngelihat dia kayak gitu di Liverpool. Cuman memang ada bentuk luck dia yang kemarin bisa assist sebenarnya. Iya. Itu posisi yang dimana TAA itu ngasal sebenarnya. Dia nggak itu- tahu kalau itu ada Gonzalo posisi di asik situ. dia lah. Iya, makanya. Posisi mainan dia lah itu. Tapi di balik itu semua sebenarnya errornya dia masih banyak. banyak secara Iya, defense. Masih Secara banyak. defense. Berapa kali sih siapa Pak? Dia kan comfort bermain karena ada Rudiger. Oh, Iya, Yildiz, memang. Yildiz ngelewati set gitu Enak, dengan Yildiz gampang enak banget. banget itu. Iya, maksud gua ya tau lah maksudnya defense-nya dia kayak gimana. Jadi jangan terlalu jumawa. Jadi Iya. sekarang udah benci sama TAA. Sebegitu. Coba 6 bulan yang lalu. Tahu enggak lah Oke, dia. enggak, balik lagi gue mau muji juga beberapa pemain ya. Menurut gue Vini sudah benar-benar mature sebagai pemain. Gue inget banget era dia awal di Madrid. Gue inget Hampir, era iya. chapter 2 dia bersama Benzema menjadi pembantunya Benzema. Sekarang dia bukan hanya seorang winger gitu, tapi dia seorang pemain yang atributnya segitu lengkapnya. Kita lihat bagaimana berapa kali kemarin dia mencoba melakukan passing yang kualitas seorang playmaker gitu. Dan dia bisa juga gitu loh. Jadi menurut gue Nah, ini menurut gue menarik adalah ketika sekarang kan dengan si Gonzalo nih perform, mereka Madrid ini ngurungin diri untuk beli striker lagi. Belum, masih ada Endrick di situ. 4GA ya. 4GA. Top Dan- score berarti ya?
Iya 3 gol. Kalah sama Guresi ya? Boleh dicek tuh, siapa tahu sekali cewek-cewek. Kalau nggak salah dia masuk tuh si Dan Garcia. dan di sini yang gue penasaran adalah ketukar mulu namanya soal sebenarnya. Gonzalo Gonzalo Garcia sama- sama Fran Garcia. sama Fran Enggak, kalau Garcia. Fran gue tahu. Gonzalo dan Garcia itu kayak dua nama yang nggak cocok untuk bersama. Iya, Gonzalo Garcia kayak 2 orang. Iya, kayak dua orang. dan enggak gue ngomongin adalah ketika di Leverkusen kan si Xabi Alonso selalu pakai pure number 9 gitu. Pure number 9 si Boniface dan ada kawan-kawannya. Dan dengan efektifnya Gonzalo ini Bisa seperti dan ngelihat si Vini kemarin menurut gue dua match terakhir main udah tadi yang seperti lu bilang udah playmaking ada. Yang gue masih menanti dinamikanya nih Mbappe akan gimana. Bukan Mbappe nggak kasar tiga, cuman mengkombinasikan apakah Mbappe tetap di nomor 9 lagi. Karena ketika Mbappe masuk, ini di luar dia kemarin abis absen karena sakit ya. Tapi kayak ada dinamis di lini di posisi number 9 itu yang beda. Karena kan dia bagaimanapun juga Mbappe ini kan nomor 9 yang lebih condong ke winger gitu. Iya. Dia main akan lebih ke kiri atau ke kanan. Beda dengan Gonzalo yang dia akan stay di tengah, lebih banyak build up, bantu. Atau mungkin nanti tetap bersama Gonzalo, tapi dua di belakangnya Vini dan Mbappe, kita juga nggak tahu kan. Bisa juga kayak korbanin gitu kan. tengahnya pasti. Nah itu bisa ada bakal Yang juga- pasti menjadi korban dan sudah banyak dibicarakan dan banyak diprediksi belakangan ini adalah Rodrigo, Ya. yang sudah gue nggak tahu kesekian kalinya menduduk di bangku cadangan, padahal posisinya fit, tidak ada Nggak main Mbappe, sama sekali lagi. Iya. tidak main sama sekali. Jadi ya bisa diprediksi Rodrigo ingin keluar dan ingin mendapatkan challenge di klub baru. Tapi katanya dia pengen bertahan Le, di statusnya. By the way, tadi- Enggak, top score yang, itu- yang ngomong pengen bertahan itu si gue nggak pernah dengar dari Rodrigo langsung, tapi yang gue dengar dari Xabi Alonso yang Iya. pernah ngomong pas di CWC awal-awal bahwa Rodrigo salah satu pemain kunci mereka. Ya. Soalnya dia masang status di Instagram atau apa itu tentang Hala Madrid. Respect lah, mungkin respect dia. Dan ngomongin si Gonzalo ini, dia bertengger dia tak 3 gol sama Kev Foden, Haaland, Betrame. Posisi yang gol 4 ini Foden masih 3. Angel Di Oh, nggak Maria. berasa ya. Angel Di Maria City tak 4 paling gol. gede ini Angel Di Maria golnya. cetak Karena Empat banyak bantai ya. Iya. Paling banyak deh golnya. Angel Di Maria cetak 4 gol, ada Pedro Neto juga 3, Shehu. Cuma ini di-update 2 jam lalu kan. Tapi Pedro Oke Oke, lah. coba kita ngobrol satu pemain Hmm. yang gua kenal sebagai winger atau playmaker atau nomor 10 lah paling tidak. Arda Güler Nah itu, yang bisa bermain sebagai deep lying playmaker. kayak itu Kaget gue. Kayak itu suatu hal yang emang evolusinya dia itu akan itu karena nggak mungkin pemain seteknikal dia akan taruh di right wing. Iya. Itu pemborosan gitu. Beda kondisinya mungkin sama kayak sebenarnya Bernardo Silva juga teknikal kan. Iya. Tapi dia emang karena pemain City waktu itu butuh kestabilan antara playmaking De Bruyne dan lini tengah, makanya Bernardo Silva ke kanan. Iya. Tapi Güler ini dia lebih sekarang udah nggak ada Modric, udah nggak ada Kroos. Ya otomatis sosoknya Güler ini akan dibutuhkan untuk mobilitas di tengah, Ya, memang. tekniknya gitu. Dan aduh, bersyukurlah fans Real Madrid dan Xabi Alonso, Modric abis ini cabut kan ke Milan, dan lu nggak perlu ganti siapa-siapa. Belum tentu Le. Nggak, menurut gue ya. Ah. Kalau gue ngelihat kualitas Arda Güler, apalagi di umur 20 tahun, bermain setenang itu, lu nggak perlu penggantinya Modric menurut gue. Tapi Ini butuh orang backup. pengganti Modric. Tapi butuh backup. Ya kalau backup pasti. Iya. Tinggal Cuma maksudnya kalau lu mencari sosok pengganti Modric, ya ini orangnya. tinggal itu nyari gua kaget. pengganti Kroos. Tapi yang gue lihat ya, kenapa dia bisa sampai pede banget sama Güler, Xabi Alonso? Karena dia balikin Valverde di posisinya. Jadi gue ada yang Valverde jagain. itu bener-bener engine, bener fighter. Jadi Güler sama Bellingham itu enak banget megang bola. Anytime dia megang bola, dia kayak nggak ada yang ganggu gitu. Dia bisa lihat ruang, dia bisa passing pendek langsung mau kemana. Lo ngeliat Valverde semalam yang gue lihat ya, ini orang bener-bener everywhere juga tadi malam. Kemana aja ada. Enak lah gue nonton Madrid, cara main Madrid semalam tuh di luar ada momen gimana Juve itu defend jadinya kan agak boring sirkulasi ya. Tapi sirkulasi yang cepet gitu. Energetik juga. Iya passingnya itu nggak biasanya orang main possession kan ada orang stay-nya dulu ini bener-bener tak Malah Juve-nya yang kayak gitu. Waktu ketika counter attack, Iya. ketika dipegang Kepren Thuram itu sedikit lambat. Gara-gara buat nyari posisi, dan Real Madrid-nya Keburu mundurnya itu langsung cepat. Ya itu suatu oke yang lah. fresh kali ya dari Iya, Xabi Alonso dari ya. fresh dan Kita ngelihat counter pressing yang begitu efisien, Iya, parah terus sih semalam tuh. passing taktis yang lebih berani.
Ya sebenarnya kan DNA ini ada dari zaman era Benzema, era sebenarnya DNA-nya Madrid gitu kan. Cuma memang dipoles sama Xabi Alonso gitu. Tinggal tunggu waktu.